wacana penundaan pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita serta merawat demokrasi kita yang sehat. Sesuai dengan mekanismenya, DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi mekanisme yang sudah berjalan ya kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Stafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Skenario istana dalam bayang-bayang people power. Luhut Binsar Panjaitan ngotot perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu. Ada kepentingan LBP di balik tunda pemilu. LBP pun juga mengklaim berdasarkan big data, entah big data dari mana, 110 juta warga mendukung pemilu untuk ditunda, sesuatu yang tidak mungkin. Pasalnya pemilih Jokowi saja di Pilpres 2019 tidak lebih dari 85,6 juta. Big data yang ngarang. Pendukung Jokowi sudah banyak yang kecewa, jangankan perpanjangan masa jabatan presiden, ngurus minyak goreng aja tidak becus. Begitulah suara rakyat bawah. LBP dan Jokowi merasa terancam bila presiden yang terpilih tahun 2024 bukan presiden yang dikehendaki. Nama-nama yang disebut-sebut berpeluang besar menang Pilpres 2024 bukan orang yang bisa dikendalikan oleh LBP dan juga oligarki politik. LBP dan Jokowi semakin terpojok. Skenario 3 periode gagal, perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemilu ditunda juga gagal. LBP pun panik. Jokowi ngadem berkemah di IKN. Bangun kota bukan pindah ibu kota. Dikatakan pindah ibu kota kalau kotanya sudah ada. Misalnya pindah ibu kota ke Bogor, atau seperti Putrajaya Malaysia. Ini kota hutan belantara jadi IKN. Yang waras pun mikir. Isu retaknya hubungan Jokowi dan Panglima TNI Andika Perkasa dinilai sebagai settingan. Pemicunya, ketidakhadiran Andika Perkasa di Rapim TNI beberapa hari lalu. Sementara Jokowi hadir, ada kesan yang sedang dibangun, menarik simpati rakyat terhadap Andika Perkasa. Presiden tidak sejalan lagi dengan Panglima TNI. Harapannya, elektabilitas Andika Perkasa pun naik. Survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Andika Perkasa 2%, langsung mengungguli Erick Thohir 1,1% dan juga Puan Maharani 0,6%. Padahal baliho Puan Maharani tersebar di mana-mana. Erick Thohir ada di ATM Bank Plat Merah. Kabarnya ada kompromi politik. Andika Perkasa disiapkan menjadi calon RI 1. Puan Maharani calon RI 2 mendampingi Andika Perkasa. Prediksi ini benar bila batas usia pensiun TNI diperpanjang dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Aturan ini pun sedang dibahas DPR. Bila benar, Andika Perkasa bakal pensiun tahun 2024. Rumor Andika Perkasa calon RI 1 bakal redup bila ternyata Andika Perkasa pensiun tahun 2022 ini. Skenario selanjutnya harus diwaspadai. Bisa berdarah-darah, menelan korban nyawa rakyat. Skenario menunggangi isu people power. Cipta kondisi menuju darurat sipil ataupun militer. Alasan perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun. COVID pun sudah tidak laku untuk dijual. Pemantik people power yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pintu masuknya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang pokok-pokok haluan negara. PDIP setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang PPHN. Khawatir ditunggangi LBP dan oligarki politik, ada kemungkinan amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang PPHN ditunda pasca Pilpres 2024. Perpanjangan masa jabatan presiden melalui ketetapan MPR tetap MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45 tidak mungkin. Sebab MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu, lebih tidak mungkin lagi. Masa pun bergejolak. Perkuliahan mahasiswa dibuka, offline. Mahasiswa bersama dengan rakyat bersama-sama turun ke jalan.
Jokowi mundur dan tolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Gedung MPR, DPR, dan Istana Presiden pun dikepung massa. Suasana bakalan mirip tahun 1998, chaos dan bakar-bakar properti milik Cina. Dibumbui kasus perkosaan dan juga SARA. Dalih darurat militer, perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden melenggang hingga tahun 2027. Skenario lain, Panglima TNI mengambil alih kekuasaan, peralihan kuasa mirip tahun 65. Waspada, gerakan murni rakyat ditunggangi elit politik untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan peralihan kekuasaan tanpa melalui pemilu. Harus bisa membedakan siapa kawan, siapa lawan. Tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditengarai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 7 petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Airlangga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Airlangga bakal dicopot sebagai Menko Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Airlangga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut, tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik, dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman pada kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody Sabtu 5 Maret. Nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut laporan dari majalah Tempo, 7 petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketum partai dalam waktu yang berbeda-beda, dan pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari kemarin. Mereka yang dipanggil Luhut antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Caimin disebut mendapat perintah dari Luhut.